Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Prismafatima Az-Zahra dari kelas Pendidikan Biologi F 2023 dengan NIM akhir 164. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman evolusi pada pertemuan yang ke-11. Nah, apa aja sih di dalamnya ini nanti? Jadi kita nanti akan membahas evolusi dari sudut pandang perkembangan organisme. Nah, di dalamnya nanti akan ada pembahasan tentang Genhox, regulasi perkembangan, hingga molekuler. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah Genhox sebagai bukti evolusi struktur tubuh. Nah, sebelum itu, apa sih Genhox? Nah, Genhox itu merupakan bagian dari homeotic gens yang mengatur pembentukan sumbu tubuh, posisi organ, struktur utama seperti kepala, toraks, abdomen. Nah, Genhox ini bekerja dengan memberi positional information pada embrio. Nah, selanjutnya sejarah evolusi dari cluster hoax. Nah, cluster hoax ini pada awalnya invertebrata awal ini hanya memiliki satu cluster hoax. Nah, 520 juta tahun yang lalu terjadi duplikasi pertama, di mana duplikasi pertama ini menghasilkan dua cluster hoax yang mendukung munculnya vertebrata awal. Nah, lalu 425 juta tahun yang lalu terjadi publikasi yang kedua, di mana duplikasi yang kedua ini menjadi 4 cluster hoax pada vertebrata berrahang atau Gnatostom. Nah, selanjutnya duplikasi ini diduga dipicu oleh peristiwa poliploidi. Nah, apa sih dampak evolusionernya? Nah, jadi duplikat hoax ini memungkinkan evolusi besar, di mana ada evolusi tulang belakang, yakni ciri khas vertebrata, ada evolusi rahang pertama, dan juga kompleksitas tubuh yang meningkat drastis. Nah, jadi susunan Genhox ini vertebrata ini mirip dengan invertebrata, jadi menunjukkan adanya homologi kuat atau bukti homologi yang kuat. Nah, pembahasan yang kedua yakni ada gen pengatur perkembangan atau regulatory gens. Nah, banyak sekali kan perubahan evolusi yang tidak berasal dari gen baru, tetapi dari perubahan ekspresi gen lama. Nah, regulatory gens ini mengatur kapan, seberapa cepat, dan di mana gen bekerja. Nah, yang pertama ada mengontrol kecepatan, timing, dan pola spasial perkembangan embrio. Nah, yang kedua, perubahan kecepatan regulatory gens dapat menghasilkan perubahan morfologi yang besar. Nah, evolusi ini banyak terjadi bukan karena gen baru, tapi perubahan ekspresi gen lama. Nah, jadi regulatory gens ini mengontrol kapan, seberapa cepat juga, dan di mana gen itu bekerja. Nah, pembahasan selanjutnya adalah allometric growth atau pertumbuhan allometri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, kita kenali dulu apa itu allometri dan juga apa contohnya. Nah, yang pertama allometri ini merupakan perbedaan laju pertumbuhan antar bagian tubuh selama perkembangan. Nah, jadi allometri ini bisa dikatakan sebagai perbedaan laju antar bagian tubuh. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membentuk proporsi tubuh khas setiap spesies. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama ada saat fetus. Nah, kedua makhluk hidup ini mirip sekali waktu perkembangannya. Namun simpanse ini memiliki pertumbuhan rahang sangat lebih cepat. Jadi hingga membuat simpanse ini wajahnya lebih memanjang. Nah, sedangkan manusia pertumbuhan rahangnya lebih lambat, jadinya wajahnya tetap relatif datar seperti itu. Nah, lalu allometri ini juga menjelaskan perubahan bentuk dewasa tanpa mengubah banyak gen. Nah, bukti evolusinya apa? Bukti evolusinya ini menunjukkan bagaimana perubahan laju pertumbuhan menghasilkan morfologi dewasa yang baru, dan juga menjelaskan divergensi manusia sampai simpanse dari nenek moyang yang sama. Manusia dan simpanse ini merupakan asalnya dari nenek moyang yang sama. Jadi allometri itu menunjukkan bahwa perubahan bentuk besar bisa terjadi tanpa merubah banyak gen. Jadi cukup mengubah laju pertumbuhannya saja, seperti itu.
Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah heterokroni dan phytomorfosis. Nah, apa sih heterokroni ini? Jadi, heterokroni ini merupakan perubahan evolusioner pada waktu dan laju perkembangan. Nah, heterokroni ini menghasilkan perubahan besar dalam struktur dewasa. Selanjutnya apa itu phytomorfosis? Jadi, phytomorfosis ini adalah ketika organisme dewasa tetap mempertahankan ciri juvenil dari leluhurnya. Nah, contohnya ini ada axolot di mana dewasa tetapi tetap punya insang eksternal seperti pada saat larva. Nah, signifikansi evolusioner ini heterokroni dapat menghasilkan spesies baru dengan karakter yang unik. Jadi banyak ciri evolusi manusia yang dipengaruhi oleh pseudomorfosis, misalnya bentuk tengkorak yang lebih bundar dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yakni ada perubahan pola spasial dan homeotic gains. Nah, apa sih fungsi homeotic gains ini? Nah, fungsi homeotic gains ini adalah untuk menentukan posisi sayap, kaki, segmen tubuh, dan lain-lain. Nah, mutasi bisa menghasilkan perubahan dramatis, misalnya kaki tumbuh di lokasi yang salah. Nah, selanjutnya ada Hoxgen pada ikan dan tetrapoda. Ekspresi hoax pada ikan menentukan perkembangan sirip, sedangkan ekspresi hoax pada tetrapoda menentukan kaki atau lain. Nah, perbedaan kecil ekspresi ini dapat mengubah struktur apendikular secara evolusioner. Nah, ada dampak evolusi besarnya. Jadi, perubahan pola ekspresi dapat menghasilkan inovasi besar seperti perkembangan sirip bersendi, kaki 4 atau tetrapoda, dan diversifikasi bentuk tubuh vertebrata. Nah, selanjutnya kita membahas tentang teori endosimbion dan evolusi genom organel. Nah, jadi inti teori dari endosimbion ini, mitokondria dan kloroplast berasal dari bakteri bebas yang difagositosis sel nenek moyang eukariotik. Kemudian menjadi simbion permanen atau menjadi organel. Jadi awalnya mitokondria dan kloroplast ini berasal dari bakteri bebas. Nah, kemudian berkembang menjadi simbion permanen, yakni organel. Nah, apa sih bukti pendukungnya? Jadi ada bukti pendukungnya, yaitu DNA organelnya itu mirip sekali dengan bakteri. Nah, DNA bakteri seperti sirkulat, ukurannya kecil, gen pengkode protein rantai transport elektron, dan fotosintesis. Nah, organel membelah seperti bakteri atau binary fission, dan ribosom organel mirip ribosom prokariot. Jadi itu tadi adalah bukti pendukungnya. Lalu apa contoh organismenya? Ada C. paradoxa, jadi struktur fotosintesnya masih mirip cyanobacteria. Lalu ada rickettsia, dianggap representasi bakteri modern nenek moyang dari mitokondria. Oke, pembahasan yang nomor 7 ini adalah mutasi gen sebagai mekanisme awal evolusi. Nah, di sini dijelaskan ada karakteristik mutasi. Yang pertama, munculnya spontan, tidak diarahkan. Yang kedua, dapat kembali kepada hutan. Yang ketiga, umumnya merugikan. Nah, mutasi ini tetap penting bagi evolusi karena yang pertama, setiap gamet punya ribuan gen. Nah, hal ini bisa menjadi peluang untuk mutasi besar. Yang kedua, setiap individu menghasilkan ribuan jutaan gamet. Jadi ribuan sampai jutaan gamet setiap individunya menghasilkan itu. Kemudian jumlah generasi dalam sejarah spesies sangat banyak. Jadi mutasi ini tetap dibutuhkan untuk 3 hal tersebut. Nah, jadi mutasi ini menyediakan bahan baku evolusi, di mana variasi genetik kemudian disaring seleksi alam dan menjadi dasar pembentukan spesies baru. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah bukti molekuler kekerabatan spesies. Jadi, organisme yang secara anatomis mirip, umumnya juga mirip secara molekuler. Contohnya, kesamaan asam aminohemoglobin antara manusia dengan rhesus monkey, mouse, chicken, frog, lamprey. Jadi, semakin tinggi presentasi kemiripan, semakin dekat hubungan evolusi. Nah, mungkin sekian pemaparan dari rangkuman evolusi saya yang pertemuan ke-11. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.